sekalian, Anda kan penguasa dapurnya. Anda yang bertanggung jawab atas kesehatan keluarga sebenarnya. Misalkan sekarang beberapa ibu-ibu ikut kajian saya itu katakan ketika suaminya minta kopi pagi atau minta makanan atau minuman gak sehat, Anda yang ubah. Ya, bisa kok, misalkan bisa dibikin minuman, misalkan. Udah pernah nyoba belum jahe sama pandan? Enak banget. Enak banget. Ini bisa jadi minuman bersih-bersih sebelum tidur. Dan sesederhana itu. Mungkin Teh Rini mau nyobain? Apa yang asisten syapal? Maaf. Dikupas, iris kecil, kasih air panas, masukin pandan, kasih madu. Kayak air panas. Nanti lihat rasanya kayak apa. Dikupas dulu. Kupasnya pakai pisau. Iya, diiris-iris kecil. Seperti biasa lah, jangan ibu-ibu kan kerjanya itu kan. Boleh direbus. Direbus juga boleh. Yang penting dia keluar itunya. Keluar bahan apa tuh namanya? Bahan baunya itu loh, jahe. Aromanya keluar. Jadi kalau kita ngerti apa yang kita makan, Bu sekalian, maka insya Allah akan banyak sekali keajaiban lah. Mungkin kalau boleh saya sampaikan, itu dalam badan kita itu yang akan terjadi. Tubuh kita bisa merecovery, memperbaiki dirinya sendiri. Dan sebagaimana Anda beli mobil, sebelum mungkin mobil Toyota, maka mobil itu pasti ada spare partnya. Kan gitu. Mobil Toyota itu pasti ada spare partnya, suku cadangnya. Maka badan kita juga sama. Suku cadang badan kita itu, ya, ada pada apa yang Allah ciptakan di atas bumi ini. Contoh, mungkin di depan ini ada cengkeh. Silakan baca penelitian tentang cengkeh. Dahsyatnya cengkeh itu kayak apa? Kalau atau mungkin di sini ada bunga lawang, ya. Ini spare partnya kita di sini, Bu, Pak. Ya, Bapak-bapak nggak ada, Bu. Ya. Spare part kita di sini. Ya, maka minum ini, Anda minum kayak beginian, bukan cuma sekedar minum, tapi dia bisa memperbaiki badannya. Ketika ibu bapak di rumah, ibu-ibu sekalian di rumah membuat suaminya, misalkan membuatkan suaminya teh, misalkan teh sasetan gitu, lalu Anda ganti dengan katakanlah bunga lawang kayak begini, atau Anda ganti dengan secang kayak begini, atau Anda ganti dengan kayu manis, Anda sedang mengubah nasib kesehatan insya Allah. Sesederhana itu coba. Kan luar biasanya tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya asal apa? Asal nih masuk tiap hari. Ya. Kata kunci pertamanya rempah. Ini rempah kan. Dan 350 tahun kita dijajah Belanda ginian ya diambil. Ya, tapi zaman sekarang banyak orang lupa dengan begini. Yang orang kejar makan itu rasa. Ya. Yang orang kejar tuh makan itu rasa. Ya, jadi subhanallah. Ini apa nih? Ini juga maaf, Bu, maaf. Ini tidak dikupas juga nggak apa-apa. Iya, itu nanti cara ngupas kunyit itu gampang sebenarnya. Pakai sendok aja. Iya, dikerok gitu udah cukup, nggak usah dipotong kayak begitu. Kentang ya juga sama. Kentang tuh jangan dikupas ya. Dimakan sama kulitnya. Ada saya posting kemarin kok di Instagram. Kentang itu dimakan sama kulitnya. Justru malah kulitnya bagus. Ya, kulit kentang itu. Tempenya ya, tempenya juga. Iya. Ini dipotong-potong teh, maaf. Enak kalau ada asisten. Biasanya saya sendirian. Blender sendiri, motong sendiri. Kalau kajian sama ibu-ibu enak. Ya gitu ibu sekalian, jadi rempah. Ya. Kata kunci pertama kalau Anda mau set di keluarganya, jangan pernah tinggalkan rempah tiap hari dalam masakan Anda. Rempah. Dan kalau Anda bikin rempah, minum airnya. Jadi kalau ibu-ibu bikin apa, dan tinggalkan penyedap ya. Penyedap sintetik ya kayak MSG, mecin gitu, buang semua di rumah, jangan pakai lagi. Kita bisa bikin jadi bikin penyedap itu kan sebenarnya paling gampang. Anda pakai tiga ini udah cukup, salt, pepper, sama bawang putih cukup. Udah dapat rasanya tuh. Ya, lada hitam sama garam sama bawang putih. Ya, manisnya kita nggak pakai gula, tapi pakainya kurma.
Termasuk kalau Anda nanti mau bikin sambal, sambal juga kita bisa ubah. Ya, ubah bikin sambalnya dengan cara apa? Sambalnya ada bawang putihnya, ada apa tuh namanya, cabai rawitnya, terus kasih garam, kasih kurma. Garamnya Himalayan salt boleh, atau Anda pakai garam gunung lokal juga bisa. Ya. Kenapa tidak garam laut? Saya tadi malam baca sih, ada penelitian dari teman, bukan penelitian, riset gitu kan. Indonesia itu lautnya parah-parah banget. Ya. Bukan kotor lagi Bu, tapi terkontaminasi dengan logam-logam berat. Ya, Masya Allah. Jadi mungkin kalau garam gunung lebih baik. Ya, ada kok yang jual garam gunung. Jadi volcanic organic salt gitu namanya. Ini bisa dilihat, googling. Minuman kayak begini, kalau pagi-pagi ya, maaf, pagi-pagi Anda minum dan kasih madu, ya, terus makannya sama tempe. Tempe dimakan kayak apa? Oh ini, kelihatan, maaf. Enggak, saya buang aja sendiri. Nah. Tempenya ketebelan. Nah. Oh, yang bikin sandwich ya? Iya. Cara bikin sarapan. Sarapan tidak perlu banyak-banyak. Jadi sarapan tidak mesti bubur ayam, nasi uduk, nasi goreng. Ini juga sarapan, saya ajarin. Kenapa? By just changing, Anda dengan mengubah kayak begini aja, itu kehidupan kesehatan kita akan banyak berubah. Kenapa? Kita ngerti apa yang dimakan. Kita ngerti apa yang dimakan. Ya, semakin kita ngerti apa yang dimakan, maka insya Allah akan semakin kita mendapatkan manfaat dari makanan tadi. Contoh, kita bicara ini aja, misalkan, ini kan jahe ya, jahe ketemu pandan, pandan sama jahe, jahe sendiri, ya, kalau boleh dikatakan dia salah satu the king of herbs, dia salah satu raja herbal yang ada di Indonesia selain kunyit, ya, itu jahe. Ketemu dengan pandan, pandan itu sedatif, sedatif itu penenang. Jadi ketika Anda minum jahe ketemu pandan kayak begini, dari sisi rasanya juga sangat menyenangkan. Yang kedua, dari sisi manfaatnya, pencernaan kita akan bagus, jantung kita akan tenang, otak kita akan bagus, aliran darah akan baik. Hanya dengan seperti ini ya. Ya. Mau direbus boleh, tapi kadang-kadang kalau seperti ini pun sudah keluar kok itunya, aromanya. Kalau diparut gimana? Boleh, diparut lebih baik. Jadi jahenya diparut. Kenapa diparut? Jadi gini, kalau Anda lihat, ibu-ibu lihat di air kelapa itu ada mineral nggak? Ada. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, karena dia sudah larut dalam air itu. Maka semua bahan terlarut yang ada pada air yang tidak terlihat itu disebut dengan nano. Kecil ya. Maka ketika Anda bikin katakanlah jahe kayak tadi ini, jahe seperti ini ya. Ya, katakanlah ini jahe lah misalkan. Jahe seperti itu Anda parut, terus Anda dapatkan hasil parutannya, terus Anda masukkan ke dalam air dalam seperti ini, lalu Anda kocok. Kemudian Anda campurkan madu, Anda kocok lagi, dan Anda tunggu sebentar. Maka mineralnya, vitaminnya, enzimnya larut dalam air ini. Sehingga Anda sudah mendapatkan jahe dan madu yang bersifat nano gitu loh, paham? Seperti itu ya. Termasuk bagi ibu-ibu yang bikin impusan water itu sebenarnya impusan juga. Cuman yang versi parutnya. Itu lebih baik. Ya, lebih baik seperti itu. Itu udah jadi minuman kita satu. Terus dimakan pakai apa? Dimakan sama tempe. Caranya gimana? Seperti ini. Jadi tempe dimakan sama kurma kayak begini. Enak, enak. Kurma tuh ketemu apapun enak. Mau saya cobain, saya cobain. Saya sudah sering nyobain sih. Tapi nggak apa-apa, cobain. Bismillah. Enak. Nih, coba ternyata bikinin buat ibu-ibu biar rasain. Oh, maaf.
Oh ya, pakai sambal lebih enak. The best. Ya, speechless kalau bahasa saya. Ya. Jadi kurmanya ketemu tempe dan nanti kita bikin. Saya akan bikinkan. Ini mungkin dipotong lagi aja. Maaf. Aku tempe dipotong lagi, kita bikin jus. Jus tempe. Jus tempe ketemu kurma. Jus tempe ketemu kurma. Nah, kenapa banyak masalah kesehatan kita sekarang muncul? Tidak lain tidak bukan gara-gara apa? Gara-gara haknya perut kita sudah diambil. Ya, haknya perut kita sudah banyak diambil. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak orang makan sudah nggak ngerti lagi apa yang dimakan. Ya. Jadi prinsipnya Bu, semakin alami minuman atau makanan yang Anda makan, semakin sehat badan Anda. Ya, semakin alami semakin sehat. Ya, contoh aja. Kalau kita bicara tentang Indonesia yang kaya dengan bahan-bahan seperti ini ya, kayak kunyit kayak begini. Kunyit ini kalau ketemu serai, kemudian ketemu jeruk nipis, itu akan jadi obat atau mungkin sebelah mungkin minuman lah ya, minuman yang bisa memperbaiki menstruasi, buat kista juga bisa, buat yang mau program hamil juga bisa. Ya, kalau sudah nggak bisa hamil gimana? Ya reproduksinya akan diperbaiki. Hanya bermodalkan ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita pelajari dalam Al-Quran, Allah sampaikan begini kan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, dan kami jadikan atau ciptakan manusia dari tanah. Maka ini kan tumbuhnya di tanah. Ya. Kalau Anda lihat, jadi gini, memahami sesuatu itu memahami dengan tanda-tanda yang tampak di situ. Contoh. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau Anda lihat ini jahe. Bentuknya kayak apa? Nggak beraturan. Kan nggak beraturan. Lengkuas juga sama, nggak beraturan. Kalau Anda mungkin pernah lihat atau baca tentang pertumbuhan sel kanker, maka sel kanker itu bentuknya nggak beraturan. Betul? Dia tumbuh suka-suka dia aja. Maka Allah menciptakan kayak begini, dan sains menjelaskannya juga bahwa semua jenis rimpang-rimpangan itu bersifat anti kanker. Luar biasa kan? Jadi ilmu pengobatan itu sebenarnya ilmu kesehatan, ilmu pengobatan itu sederhana sekali asal kita mau baca tanda-tanda itu. Cukup Ustaz. Cukup. Buat ibu-ibu aja kasih. Saya mau udah. Ini yang mau di jus. Oh jus, oh kurang kalau itu. Oh, kurang. Jus harus banyak. Ini banyak yang muka-muka pengen tempe ini. Enak teh? Nggak tahu rasanya. Kalau saya sih enak. Atau Anda makan tempenya, kayak madu. Agak aneh sih, cuman, Masya Allah. Kayak begini ya, bismillah. Lebih enak lagi. Nggak biasa aja. Dan tempe itu jangan khawatir. Tempe itu waktu dibikin sudah direbus kedelainya. Jadi kalau orang bilang tempe mentah itu karena nggak digoreng aja, padahal udah matang. Dan dia kan isinya biotik. Biotik itu bakteri baik. Bakteri ketemu minyak panas mati dia. Minumnya tangan kanan. Saya mengamati Anda kok, tenang aja. Dari sono kelihatan semua. Jadi ini tadi ya, ada yang mau nyobain? Minum aja, maaf. Cobain cicip-cicip.